Indonesia ini baru akan mencapai puncak kejayaannya. Saya sudah sering bilang ya, Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya ketika Islam itu runtuh. Karena sejak zaman Islam, Indonesia, Nusantara itu justru hancur sejak zaman Islam masuk. Nah, nanti puncak kejayaannya itu ketika Islam runtuh. Maka Indonesia akan mencapai kejayaannya. Di situ nanti semua agama itu bermunculan. Ya, saya tidak akan bilang itu harus Kristen, walaupun saya percaya itu nanti dalam iman saya ya, dalam iman saya. Tetapi kita kembali ke Pancasila. Karena ya setiap bangsa itu ditakdirkan untuk memiliki budayanya sendiri. Dan kekristenan itu tidak harus menjadi orang beragama Kristen dan pergi ke gedung gereja loh. Yang namanya Kristen itu. Yesus bilang tentang sesama manusia itu orang Samaria loh, jadi ceritanya loh. Orang Samaria yang dibilang goyim, yang dibilang kafir, yang dibilang orang tidak baik, ya kan? Nah, justru itu yang dibilang sesama. Nah, lucu kan? Makanya saya kok percaya bahwa karena Pancasila itu adalah falsafahnya Indonesia, maka kan Pancasila akan kembali ditegakkan dengan benar. Lalu disitulah kita bisa memberitakan yang namanya Yesus Kristus dan orang-orang akan mulai berani. Karena sekarang ini orang-orang Islam itu takut ketika mereka mau belajar tentang Yesus. Mereka takut semua. Kenyataannya gitu, takut. Nah, sekarang orang-orang yang saya baptis saja ya. Saya baptis ratusan di Indonesia ya, 100 lebih itu. Yang berani declare itu cuman nggak nyampe 20 orang. Yang berani declare. Yang lain pun tetap sembunyi semua. Begitu saya nongol, Pak, tolong di ini Pak, di videonya apa fotonya, sekarang karena Facebooknya sudah ini, saya udah nggak bisa akses lagi ya. Facebook saya sudah di ini, udah nggak bisa akses lagi sama sekali. Nah itu contohnya begitu. Bahkan yang sudah dibaptis saja nggak berani declare. Ya dan itu masih banyak lagi. Grupnya di Fokus tempatnya Pak itu ya, Junaidi Salat in Memoriam. Banyak itu orang-orang Kristen yang nggak berani declare. Ya kan, orang-orang ex-Muslim itu. Tapi nanti ada saatnya. Ya, ada saatnya. Bahkan beberapa orang kejawen juga tetap mereka pergi ke kejawen. Karena mereka cocok dengan apa yang saya ajarkan. Oh ini kok di kejawen juga mengajarkan itu. Cuman memang kita tidak ada namanya. Ya namanya Yesus, saya bilang begitu kan. Dan mulailah mereka menjalankan kejawen dengan memanggil nama Yesus. Kalau nggak salah Pak Siliwangi juga ada di sini nggak Pak Siliwangi nih? Pak Siliwangi juga tuh ya. Dia menjalankan ininya dia, tetapi dengan memanggil nama Yesus. Mana nih Pak Siliwangi? Ada nggak? Oh belum masuk nih Pak Siliwangi mana nih? Biasanya nggak pernah absen ini. Tiba-tiba nggak Udah ada. berapa hari ini absen kayaknya? Absen ya berapa hari ini ya? Iya. Beberapa hari ini absen ya. Biasanya nggak pernah absen ya dia ya, rajin terus. Iya. Pak Siliwangi sama, dia menjalankan ininya dia, tetapi dengan memanggil nama Yesus. Dia cerita sama saya kan. Artinya apa? Oh, ya sebenarnya yang benar begitu. Tadi kekristenan itu masuk ke dalam semua budaya. Tadi siapa yang bertanya-tanya ya? Loh, kalau gitu masih menjalankan budayanya Ilham, Pak Ilham. Iya, yang di Toraja potong ke bawah aja tetap nggak apa-apa. Orang Tionghoa cengbengan aja nggak masalah. Yang masalah, yang kita panggil siapa? Yang kita tuju sekarang siapa? Yesus Kristus. Itu loh. Sama kekristenan waktu masuk ke Eropa, itu kan mereka budaya pagan. Kekristenan itu cuma numpang aja pengajaran dalam ya kan Yesus ditambah mengasihi mengambil sama patung-patungnya semuanya, patungnya Zeus jadi Allah Bapa, patungnya Dionysius jadi patungnya Yesus, patungnya Helen jadi patung Maria itu bukan Helen itu apa namanya saya lupa itu ya, itu jadi Bunda Maria. Nah kalau saya ke Cina, saya diizinkan Tuhan nanti saya masuk Cina, saya merintis jemaat di sana, saya akan bikin kelenteng. Sembayangnya nanti pakai dupa yang gede-gede, dupanya usah gede-gedenya nanti saya pakai yang wangi nanti peresmian gereja Yesus ya Tian ya kan. Saya akan bikinnya Wankong itu apa Jilaihut itu jadi Allah Bapa nanti ya kan, Kuan Kongnya itu Yesus Kristus, nanti Kuan ini jadi Bunda Maria. Nggak apa-apa ya, karena kekristenan itu masuk dalam semua budaya intinya. Jadi belajarlah menginjil jangan dengan budaya Eropa dan budaya Amerika. Itu ya, itu di dalam paradigma misi. Nanti kalau yang teman-teman nanti ikut sekolah
ikut kursus evangelis, saya kenalkan bukunya David Bosch itu ya, Paradigma Misi. Ternyata itu semua gara-gara di abad ke 17, 18, 19. Namanya pekabaran Injil itu adalah westernisasi. Ya, orang Papua dikasih baju, orang-orang Jawa dulu telanjang, orang Bali semua telanjang, disuruh pakai pakaian, disuruh pakai jas. Westernisasi. Nah, itu salahnya di situ. Terjadi perubahan paradigma dalam pekabaran Injil. Namanya beradab, namanya orang mengkristenkan orang itu, misi itu adalah supaya orang yang tadinya telanjang dipakai baju, dikasih baju. Jadi berubah paradigma misinya. Itulah masalahnya. Nah, kita nggak mau. Kita mau kembalikan di dalam misi kita adalah memberitakan Yesus Kristus yang adalah Adonai, Kurios, dan mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu berita Injil kita. Nah, begitu meleset, ya itu kita jadi ini. Nah, bisa masuk ke semua budaya. Teman-teman yang sufi kemarin ya, siapa itu? Bukan sufi, apa Pak Siliwangi bilang apa? Saya lupa sih namanya, ini orangnya nggak ada nih, kemana sih nih? Saya lupa namanya ya. Dia itu ada, dia inilah belajar itu. Terus siapa lagi tadi? Yang ini, yang di Toraja kemarin. Ya tetaplah dengan budayanya. Jangan menghapus budaya nenek moyangmu. Itu budaya nenek moyang itu dibangun itu untuk identitas suku itu. Nah, kemudian kita tambahkan identitas itu dengan Yesus. Kita meteraikan identitas itu dengan darah Yesus. Itu yang benar. Ya, menurut saya. Yang saya belajar dari Alkitab. Itu begitu. Ya, gitu ya.